Alhamdulillah. Halo kawan budaya. Saat ini kita lagi ada di Masjid Patok Negoro Ploso Kuning yang terletak di Desa Ploso Kuning, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, masjid ini berdiri pada tahun 1724 dan saat ini telah berusia sekitar 301 tahun. Nah, masjid ini masih aktif nih sebagai tempat ibadah dan ziarah. Setelah ini kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Kamaludin selaku takmir di Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini. Yuk ikutin keseruan kita. Shalla 'alaika ar-Rahmanu azka as-salah was-salam ya Rabbi irfa' maqamu dawman fi kulli makan Sayyidi ya Muhammad hubbuka ruhul iman ya Rabbi arju liqa'u yawman fi daris salam ya habibi habibi ya Muhammad salla alaika ar-Rahman hubbak fi kulli makan ya habibi طارت روحي حبا في المنام إليك رغم كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة. Jadi masjid ini didirikan oleh Hamengkubuwono I. Ya, bagian dari Grand Design pendirian Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Di mana keratonnya di tengah, kemudian di barat, utara, timur, selatan ada benteng-benteng berupa masjid. Masjid-masjid, nah masjid itu dikasih nama Masjid Patok Negoro. Di sana dikasih orang-orang yang ditempatkan ditugaskan untuk menjaga masjid, juga menjaga mendukung keamanan negara atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mengapa waktu itu kok butuh keamanan? Karena memang berdirinya Keraton Jogja ini kan hasil dari perjanjian Giyanti. Pecahnya Jogja sama Solo. Ya kan? Ada perang Giyanti dulu, kemudian terjadi perjanjian Giyanti, terus pecah Jogja sama Solo. Yang Jogja dipegang habis satu, yang Solo dipegang Pakubuwono II. Sehingga ketika awal-awal berdirinya keraton itu ya tegang karena ada saudaranya mereka yang yaitu Pangeran Mangkunegoro. Mangkunegoro itu ikut bertikai tapi tidak dikasih bagian wilayah. Sehingga dia di samping memusuhi saudaranya juga memusuhi Belanda waktu itu sebagai sang sutradara pecahan Jogja Solo tadi. Sehingga ramai sekali apa namanya? Terus akhirnya menjadi Mangkunegoro itu secara sepihak menduduki sendiri, bikin tempat sendiri di Mangkunegaran. Sehingga wilayah Jogja maupun Solo butuh pendukung, penyangga, sehingga adanya menjadi Masjid Patok Negoro ini. Untuk masjid ini kan katanya kan ada 4 patok ya, Pak. 4 patok. Bedanya sama masjid yang lain apa Pak? Bedanya dari bentuknya sudah beda.
Nah, bentuk ciri khas Patok itu mesti ada masjid, kemudian ada kolamnya, ada pohon sawo kecilnya, ada makamnya di belakangnya gitu. Untuk filosofinya apa Pak kalau Masjid Patok Kuningan? Filosofinya banyak, hampir setiap tempat itu apa namanya? Tempat-tempat atau barang-barang yang ditempatkan di Masjid Patok Negoro ini semua mengandung filosofi atau minimal pesan dari leluhur. Kita urutkan dari belakang, dari luar ya. Dari luar itu gapuro gitu. Betapa kita masuk masjid ini dalam rangka tiada lain tiada bukan adalah memohon ampun, mohon pangapuro, ghafuro. Ghafur innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah Maha Pengampun. Yang ada gapuro. Jadi kita masuk gapuro. Kita menyadarkan diri bahwa kita masuk ke masjid dalam rangka mohon ampun pada Allah SWT sebagai pengakuan bahwa kita dosanya banyak. Orang yang ngaku dosanya sedikit itu nggak pas. Pasti orang itu dosanya banyak, mesti ngakunya begitu. Kemudian kita masuk masjidnya aslinya kan harus lewat kolam bersuci. Jadi masuk masjid itu harus suci, bersih lahir dan batin, karena kita akan menghadap Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa itu yang menghidupkan kita, memberi rezeki kita, mencukupi kita, menjaga kita, bahkan merawat kita. Nah, kita menghadap suatu zat yang tiada bandingannya, sehingga harus suci lahir dan batin. Dilambangkan masuk masjid cuci kaki. Ya. Terus nanti naik tangga itu 3. Itu ada tangga 3 itu iman, Islam, ihsan. Jadi masuk masjid itu masih 1, 2, 3 tangganya gitu. Ke Serambi nanti masuk lagi 1, 2, 3. Iman, Islam, ihsan. Berarti manusia ini kalau mau selamat harus menjalani iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, rukun Islam, kemudian menjalankan sholat, syahadat, sholat dan sebagainya. Kemudian ihsan, berbuat baik kepada sesama maupun kepada Allah SWT. Sehingga nanti setelah menjalani 3 iman, Islam, ihsan tadi, makanya di insan kamil, insan yang sempurna. Insan yang sempurna itu hanya Allah SWT yang dituju, dituangkan dalam puncak mustaka itu ada lambang alif, itu hanya Allah SWT yang dituju. Itu di sana insan yang sempurna, insan kamil namanya itu ada ornamen tuh, daun kluweh, ada kembang gambir, ya toh. Daun kluweh itu melambangkan orang yang sempurna itu menjadi linuwe, punya kelebihan. Ya, nah kelebihan datangnya dari Allah, bukan dari kita. Kemudian kembang gambir itu kecil-kecil tuh, kembang untuk campuran teh ini. Ya, ada pohonnya sendiri, itu kembang gambir namanya. Dekat sini ada itu pohon kembang gambir tuh. Itu untuk campuran teh, baunya sedap, harum gitu. Nah, itu disematkan pada orang yang insan yang kamil tadi. Harus bisa mengharumi diri sendiri, mengharumi lingkungannya. Kemudian apalagi ya, pohon sawo lah, pohon sawo ini, sawo kecil. Ini sarwa becek. Sarwa becek. Sarwa becek itu serba baik, gitu. Sarwa becek bahasa Jawanya. Jadi orang yang ke masjid ini atau siapapun sebagai muslim tadi harus sarwa becek, harus serba baik, harus
harus saling gini, berprasangka baik kepada sesama. Kalau kepada sesama berarti nanti melihat orang lain itu adalah kebaikannya, bukan keburukannya. Nanti efeknya ya menjadi orang yang rukun, damai, tentram. Bahkan juga berprasangka baik kepada Sang Maha Pencipta, Allah SWT. Karena Allah itu juga memperlakukan kita seperti prasangka kita. Kalau misalnya kita berprasangka Allah akan menolong saya, akan menolong kita, akan memberikan rezeki kita, nanti Allah juga akan memberi. Jadi prasangka kita baik kepada Allah SWT itu di samping sebagai doa juga sebagai penjaga hati kita supaya selalu dekat sama Allah dan akhirnya akan diberi ijabah oleh Allah SWT. Apalagi kira-kira. Iya Pak, tadi informasi tentang kedua. Ya. Dibangun oleh Sebenarnya kalau yang dibakukan oleh Dinas Kebudayaan, yang hasil kajian dan penelitian itu bahwa masjid-masjid itu yang bangun Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I. Jadi ada yang berpendapat HB3, ada yang berpendapat Mbah Mursodo. Ya. Nah, kalau yang kaitannya dengan Mbah Mursodo, memang dulu sebelum ada masjid ini ada masjidnya Mbah Mursodo di sana, di selatan kira-kira 500 meter dari sini. Terus ketika Penjaga Jaya Solo dipindah ke sini, kemudian dibangun seperti ini. Iya. Makam yang di belakang itu juga ada makamnya Mbah. Makam yang di belakang. Mbah Yai Mustafa, imam pertama Masjid Patok Negoro dan keturunannya. Ya. Kalau untuk wisatawan yang berkunjung ke masjid ini untuk ya, terutama yang keturunan Mbah Mustafa itu pasti sering. Kemudian murid-muridnya, kemudian juga wisatawan ya lingkungan sini, ada juga luar negeri juga ada. Ya. Dari Turki juga ada, dari berbagai negara ada. Dari Jepang, dari Afrika, dari Amerika. Kalau yang di luar itu apa Pak? Saya tertarik antara lain tradisi budayanya sini. Jadi di sini di samping fisiknya ada tradisi budaya yang dilestarikan. Tradisi budaya seperti ruan, saparan, mulutan, bahkan seni, ada seni sholawatan Jawa, sholawatan Rodat, sholawat Badui, macam-macam. Ya. Tadi belum sempat berkenalan dengan bapaknya. Oh, nama saya Kamaluddin Purnomo, imam pertama Masjid Patok Negoro, Takmir Masjid Patok Negoro. Nah, sebelumnya saya mendapatkan nomor dari bapaknya itu. Iya. TikTok, Pak. Media sosial. TikTok, iya. Oh iya. Waktu itu tuh ada seseorang bapak juga yang mengupload konten. Di sini lagi ada masak-masak gitu Pak. Oh ya. Dibikin konten, lalu saya menghubungi bapak tersebut. Iya. Apakah mempunyai nomor pengelola masjid itu? Oh ya. Kemarin waktu kesini kami belum bertemu dengan bapaknya. Ya. Jadi akhirnya saya mendapatkan nomor bapaknya lewat TikTok. Oh ya, bagus lah. Jadi kalau di sini itu kegiatannya kan macam-macam. Kalau tiap malam itu pasti ada kegiatan kecuali malam Senin. Malam Selasa tadarus Al-Quran, malam Rabu itu sholawatan anak muda ini, kajian tematik anak muda, kajian Islami. Kemudian nanti malam Kamis sholawatan ibu-ibu, malam Jumat mujahadah, malam Sabtu kajian kitab kuning,
Nanti malam itu nanti malam sholatan Jawa. Liburnya cuma malam Senin. Iya, Iya, jadi di sini rame gitu, ada lagi berkumpul-kumpul. Oh iya, habis sholat. Kalau masa-masa itu Kalau masa-masa itu kita kegiatan itu kalau Minggu Kliwon sama Jumat Kliwon kita kedatangan tamu banyak karena Minggu Kliwon itu kita semangat Quran dari pagi sampai malam. Nanti banyak dari kuatnya dari berbagai tempat di Jogja ini kumpul di sini. Nanti yang nyimak ya jamaah banyak gitu. Kita masak-masak di sini. Kemudian nanti Jumat Kliwon juga gitu, mujadah nanti penuh pakai tenda di sini. Malam Jumat Kliwon tuh penuh. Ya jamaahnya dari seluruh DIY, bahkan ada yang dari Klaten, dari luar DIY juga banyak. rutin ya Pak? Rutin. Ya. Itulah kita nanti masak-masak untuk mereka biasanya. Tapi tiap pagi kita juga sarapan bubur di sini. Oh, tiap pagi nih, Pak? Iya, tiap pagi. Itu kalau boleh tahu iurannya itu dari bulan atau Infak, donasi dari jamaah. Saudara-saudara aja. Kemudian untuk aksesibilitas di sini tergolongnya cukup mudah ya Pak kalau Apa? kami lihat-lihat nih aksesibilitasnya. Oh ya, mudah sekali. Iya. Ada parkiran untuk mobil juga ya Pak? Ay, pusat. Tapi ini masih punya orang, ini masih kita ajukan untuk diadakan khusus Masjid Ponorogo. Dan kita adakan kita rapatan berkali, ya 2 kali lah kita rapat sama keraton sama di Bilan Sudan untuk bikin parkiran, untuk bikin parkiran, kemudian tempat umum, fasilitas umum, bahkan ruang terbuka hijau juga mau dibikinkan juga. Ya ini ada pariwisata pakai bis ya di pinggir jalan soalnya. Oh, Jadi ada yang pakai bis juga nih Pak? Wah, ada. oke Pak, yang paling kecil setiap ramai itu bulan apa Pak? Ruah ya. Mendekati puasa itu. Ini sore belum di gorengan enak telat saya. Pak, untuk menuju ke masjid ini jalan-jalan besar sudah dapat tunjuknya nggak sih Pak? Belum, ya itu masalahnya. Harusnya di jalan besar tunjuk, sana harusnya petunjuk lah. Tapi kalau pakai Google Maps sekarang udah ngerti. Tonogoro langsung. Untuk pembangunan masjidnya ini Pak, apakah akan ada pembangunan atau memang Oh ini dirawat oleh Dinas Kebudayaan. Dirawat, konservasinya Dinas Kebudayaan. Cagar budaya, karena ini cagar budaya tipe C, jadi yang rawat provinsi, dalam hari ini Dinas Kebudayaan sama keraton. Ya. Kalau untuk perawatannya itu seperti apa? Perawatannya ya mulai dari lantai, atas, atap, semuanya yang kira-kira nggak kuat diganti. Tapi kalau walaupun ropos tapi kuat tetap dipertahankan karena kita ngejar aslinya. tidak berubah yang asli ya Pak? Nggak berubah. Kalau diganti pun ada pinnya mas. Ini nomor sekian diganti gitu. Biasanya berapa bulan sekali atau berapa? Oh ya nggak bulan. Ini kalau dari tahun 2003 ini sudah 5 kali. Ini dari Dinas Kebudayaan perawatan. Kalau rutinnya juga ada yang dari Dinas Warisan Cagar Budaya Pak ya. Itu nanti diukur cagaknya miring apa enggak. Kalau miring dibetulin gitu. Pokoknya dirawat betul lah. Yang rawat di samping Dinas Kebudayaan juga Dinas Balai Warisan Budaya, juga Dinas Purbakala, juga keraton. Sebetulnya lagi ada tamu dari keraton ini mau ngasih apa gitu. Fasilitas yang ada di ada apa saja ya Pak? Fasilitasnya memang tadi saya sampaikan kurang memadai lah.
Ya, ada masjid, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar mandi baru 6, belum dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tempat parkir, ya, memang belum memadai lah. Karena ketika kita ada tamu banyak, kita kewalahan tuh, sampai pinjem-pinjem. Balik masak kiai, rasa dong. Apakah juga bisa dijadikan fasilitas untuk tamu yang datang gitu, Pak? Oh iya, bahkan tidur di sini. Iya, ada kapan tuh dari mana? Jember itu tidur di sini untuk transit tamu karena mau kemana gitu, ke tempat saudara atau gimana, nanti tidurnya di sini. Ya, ya seadanya, tapi ya kita kasih, karena kita setiap tamu kita suguhi banyak, kasih makan, kasih minum. Ya. Apa? Mungkin mengenai susunan pengelolanya gitu Pak. Ini Oh cuma, nah itu di sini anu, nah, ini dari Pengulon itu yang ngurus masjid, ini dari keraton, ya. Namanya Kawedanan Pengulon itu yang tuang ngurus masjid yang dari keraton. Ini mau ngasih uang kelihatannya. Gitu. Apa lagi? Iya Pak, di sekitar masjid ini tuh ada apa ya Pak, kayak fasilitas penunjang gitu Pak, misalnya Oh ini, warung makan apa oh iya warung makan ini warung makan ini warung makan ini belum jadi nih, baru nunggu uangnya itu loh. Nah ini belum jadi nih warung makannya. Iya, besok itu kalau rencananya pemerintah ini jalannya ke timur, nyebrang kali, terus sana ada parkiran bis, terus di sepanjang ini ada warung-warung makan. Besok. Kemudian untuk pengelolaan kebersihannya di sini seperti Jamang lah, ini relawan-relawan ini. Jamang. Ya. apakah diatur jadwalnya gitu Pak? Oh enggak, siapa yang slow wae. Karena jamaah kita banyak, ya bisa langsung slow. Mesti langsung slow. Sore mesti langsung ke wedang gini. Mesti langsung ngasih makanan gitu. berarti nggih rame terus ya Pak? Oh rame 24 jam. Iya. Kalau situ pagi-pagi dari kos sarapan di sini boleh. Ada Pak? Ada. Boleh Iya, iya. Kalau untuk anak muda di sini juga aktif Pak? Boleh, anak muda ada angkatan muda Masjid Patok Negoro aktif juga. Setiap malam Rebu. Itu kegiatannya apa Pak? Nah, macam-macam, ada sholawatan, ada diskusi, ada macam-macam. Ini berarti Boleh kalau- ikut. Kalau Ramadan di sini. Oh takjilnya Ramadan dari sore, dari pengajian sore, terus buka puasa, sholat tarawih, pengajian malam, tadarus Al-Quran, iktikaf, sholat malam, sahur, sampai pagi. Pak, bangunan yang masjid ini tuh kan kayak dikenal sebagai bangunan khas Jawa ya Pak? Ya budaya Jawa. Apakah Ya. Bapak bisa menceritakan? Nah inilah yang paling unik, ya masjid kok bentuknya kayak omah, Iya. gitu. Jadi masjid itu tidak harus seperti di Arab itu, menara-menara. Gini juga boleh. Bahkan ini uniknya gini loh, ada masjid induk, ya tuh untuk sholat, ada serambi untuk macam-macam, untuk musyawarah, diskusi, bahkan untuk pernikahan di serambi. Kemudian kanan kiri ada apa namanya pawesra untuk putri. Jadi putrinya nggak di belakang tapi di samping-samping. Uniknya di situ.
Biasanya kalau putri kan di belakangnya. Iya, ini di samping-samping. Ini konsepnya sama kayak masjid Di Demak. oh ya hampir-hampir mirip. Produk ulama Jawa. Terinspirasi dari Sunan. Ya. Ini kalau nggak salah udah 300 tahun lebih. Ya karena yang bayangkan habis satu kan sekarang sudah habis 10. Oh, iya sih. Ya. Kira-kira 250 tahun. Kalau ulang tahun keraton itu malah 27 berapa itu hitungannya udah. 276 terakhir kemarin. Karena setiap ulang tahun kan mesti kita terlibat untuk acara-acara. Ini kalau pas Idul Adha kemarin tuh berarti ramai banget. Rame, motongnya di situ, ya dibagi-bagi situ. Penuh orang, panitianya 300 orang. Iya, Dari sini semua Pak? Dari iya Warga? Jamaah ya. Berarti Tapi kalau nggak beneran gitu, semua nih. kalau nggak gitu nanti ya nggak selesai siang. Karena kita kemarin potong 13 ekor sapi, kambingnya 40. Jadi kalau nggak banyak orang ya nggak bisa siang, nggak bisa selesai. Baru selesai malam kan udah nggak enak dagingnya. Pas Idul Fitri juga Sama. Penuh. Tapi kalau apa ketika ada acara-acara kayak gitu apakah ada tamu yang datang? Oh ada. Ada. Tidak cuma acara ya, sehari-hari ada. Ini tadi orang Jobo ini tadi. Yang barusan datang tadi. Tapi aktif di sini sering. Kalau kegiatan sosial yang di sini apa Pak namanya? Iya banyak. Kalau setiap kegiatan kita setiap apa namanya ya santunan yatim mesti ada. Terus makan-makan ini. Bahkan kemarin waktu ada COVID kita di sini masak untuk orang yang terpapar. Ada kemarin umumnya orang vaksin kita ngadain vaksin. Sampai berapa ya? Kerjasama sama UGM sampai 1.250 orang ya. Vaksin 1-2 di sini di halaman. itu gratis ya Pak? Gratis. Iya. Vaksin ini kan dijadikan sebagai cagar budaya ya Pak. Cagar budaya. Pasti banyak tamu-tamu yang punya cagar budaya tersebut. Ya. Apakah masyarakat yang di sekitar itu terganggu nggak ya Pak? Ya, Oh malah terdukung, karena ada orang jualan, orang beli. Di pinggir-pinggir itu kan banyak orang jualan. Malah sangat senang. Masyarakat sudah mulai terbiasa ya Pak? Oh biasa. Ya. Tadi yang paling ramai itu pas bulan Ruang gitu. Iya. Itu kalau di sini boleh diceritakan nggak? Boleh diceritakan nggak Pak kalau pas di bulan itu keramaiannya seperti apa? Ada aktivitas apa aja? Gitu. Oh iya Yarah. Kemudian apa namanya? Ya saling silaturahim ya toh. Namanya ruahan. Orang-orang pada berkumpul sini bawa nasi. Ya doa bersama, habis itu nasi dibagi bersama. Meriah apanya? Kayak selamatan itu ya Pak? Apa? Kayak selamatan. Iya. Kalau puasa kuning itu diambilnya dari Katanya dulu dari asal di sini ada ploso, pohon ploso, daunnya warnanya kuning. Daun pohon ploso biasanya warna hijau. Nah, ini kan warna kuning, terus dikasih nama ploso kuning. Dulu ini nama kelurahan. Sebelum dikasih nama Minamatani namanya kelurahan ploso kuning. Ilmunya dari kalau patok nanti patoknya ini dari Kartonegoro. Patok ini dari Keraton ya. Keraton. Kalau kuningan, kalau kuning ini dari Patuh Negara, asalnya Patuh Negara, penasihat negara. ya. Iya, Patuh.
Jadi untuk kalau pengelola ini semuanya terlibat ya Pak? Nggak ada Iya, yang ada abdi dalem, ada takmir. Kalau abdi dalem seperti beli yang pakai peci yang imam itu abdi dalem keraton. Ya, kalau kita takmir, jadi ada takmir, ada abdi dalem. Ada yang ditugasi khusus dari keraton ada. Abdi dalem keraton, abdi dalem kemesjidan namanya. Jadi itu nanti kalau kapan mengadakan acara juga di dalamnya juga ikut ya Pak? Ikut. Nah, kalau warga negara mesti dibuka di sini. Putar masjid mana, ini puncaknya di masjid di keraton. Masih gitu. Ya. Hah? Ya, Pak. Pak, boleh diceritakan nggak Pak tentang kira-kira tantangan apa gitu Pak dalam pengelolaan masjid ini? Ya karena ini barang suwe artinya barang kuno yang harus dijaga, ya kita harus menjaga itu, menjaga sesuatu hal yang apa ya namanya penuh tantangan, karena kan orang itu pendapatnya sok porno-porno gitu. Ada kemarin tuh ada pemikiran, wah masjidnya rakyat apa yang masjid APE Idul itu udah cendeknya pagari misalnya gitu. Kan kita terus berdebat bagaimana meyakinkan bahwa ini nih sesuatu yang dijaga, tidak seperti itu gitu. Ya ada tantangannya di situ, menjaga barang yang harus tetap terlestari gitu. Ya. Juga tradisi budaya yang harus dipertahankan itu kan ya butuh energi tersendiri. Kalau untuk yang tadi kan setiap hari itu pasti ada kegiatan gitu Pak. Ya, Nah itu sejak dulu apa baru-baru aja? ya sejak dulu. Sejak dulu. Oh, buat sampai ngaten. Jadi saya ngomong yang untuk pengelolaan mall. Untuk masjid ini ada media sosial. Wadah, apa ya? Tapi orang lain. Kalau kita khusus belum. Khusus kita belum. Ada TikToker, YouTuber itu toh ada. Instagramer ada. Ayo kita memang belum punya. Berarti kayak reviewnya dari orang lain ya? Iya. Banyak kalau dari orang lain. Aduh, halo. Ya. Di sini ada semacam benda peninggalan apa? Peninggalannya ya beduk, mimbar, tongkat. Kira-kira ada dari tahun Belum, ya dari awal. di awal. Masjidnya aja lestari, kayak gitu kan diperhatikan. Jaga ya Pak. Kalau untuk masjid ini pernah mengalami kerusakan dari bencana alam gitu nggak? Karena ini bentuknya apa namanya, bangunannya ini cenderung elastis. Ya rusak sedikit deh loh waktu gempa 2006. Cuma gembel-gembel hubungannya antara kayu dengan tembok aja. Tapi kalau ini kan goyang-goyang aja. Nah, bangunan kayak gini kan elastis ya. Ya habis itu dibetulin juga, dicek sama dinas Purbakal waktu itu.
miring-miringnya gimana. Terus dibenahi. Iya. Kalau di tempat area wudhu itu ada perubahan nggak, Pak? Area wudhu ya kepaksa ada karena aslinya kan wudhunya di kolam. Karena kolamnya tidak bersih seperti dulu, nah terus dibikin tempat wudhu. Sekarang ada ikannya. Apa? Ada ikannya. Oh, kalau ikannya itu memang kalau kolam nggak ada ikannya malah kotor. Oh, Justru ada ikannya jadi bersih. dari dulu apa Iya, ini? iya, ada ikannya. Ikannya justru untuk menjaga kebersihan air itu. Kan ikan itu kan makan jasad-jasad. Kotoran-kotoran. Ini juga baru Pak. Toilet. Baru ini di luar masjid ini kita usaha karena biar Penuhi ya? terpenuhi. Menambah kenyamanan juga nih. Iya. Iya. Kalau pengunjung di sini kan bisa aja yang dari non Islam ya, Pak? Ada, Muslim gitu. ada. Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Boleh aja, boleh aja. Pernah kok itu orang Amerika itu pengen kesini pengen belajar rebana, tapi saya bilang kamu harus pakai busana muslim, gitu. Masuk di sana pakai busana muslim, main rebana. Boleh aja. Ya gimana? Mereka kesini malah tertarik toh. Yang anak-anak debut itu datang ke sini, di sini, malah nanya caranya jadi anggota masjid gimana ya? Wah, lucu toh. Nek lucu kan? Ya, berarti kan orang itu membayangi kayak anggota gereja. Oh iya. Gitu. Enggak apa-apa. Mereka mau daripada kita datangin kan mereka datang ke sini kasih pengetahuan. Aman. Iya, enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya ini istimewa masih ada orang keratonnya. Istimewa ini. Iya. Ya berarti ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama, nggih ya. Sekian perjalanan kami hari ini untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Kami harap video ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Nantikan eksplorasi kami berikutnya. Dadah! دوما في كل مكان